Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perkongan, channel membahas tentang keran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Suzuki R3 ya, tahun 2014. Nah, ini untuk keluhannya, kata pemiliknya di bagian kolong depan itu sangat berisik sekali ya, seperti suara kruduk seperti itu ya, seperti ada yang longgar untuk bagian baut-bautnya, kata pemiliknya. Nah, hari ini unitnya sudah berada di bengkel. Ini kita akan coba tes jalan dulu untuk unitnya seperti apa ya. Untuk keluhannya, kata pemiliknya, keluhannya itu sangat berisik sekali di bagian di jalan keriting. Nah, ini unitnya R3 tahun 2014. Ini kita akan tes jalan dulu ya, untuk memastikan seperti apa untuk kolongnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kita tes jalan di jalan yang keriting ya. Nah, ini depan ini ada jalan yang keriting. Kita coba untuk suara kolongnya. Nah, sangat berisik sekali ya. Seperti itu ya. Dengar suaranya ya. Nah, seperti itu untuk suara kolongnya untuk mobil R3 2014. Nah, terasa sekali ya di bagian setir. Di bagian setir itu terasa kruduk, sangat berisik sekali. Nah, jadi apa penyebab suara kolong mobil R3 mengalami berisik? Nah, ini jalan keriting ya, jalan keriting. Nah, suaranya grubuk gitu ya. Ini kita belok. Terdengar suaranya di bagian tengah kolong ya. Terdengar suaranya geruduk ya. Nah, jadi apa ya penyebabnya? Ikuti terus videonya sampai selesai ya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Ini untuk unitnya, mobilnya Suzuki R3 2014. Oke, kita akan kembali dulu ke bengkel. Setelah itu nanti kita cek ke bagian kolongnya. Ya, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk mobil R3 nya sudah kita lepas ya untuk rodanya. Kita mau pemeriksaan lebih lanjut untuk suara bunyi yang kruduk seperti besi beradu, seperti ada baut-baut yang longgar ya di bagian kolong. Nah, ini untuk biasanya sih analisanya di bagian setir ya, biasa seperti mobil lain. Ini yang untuk yang seperti ini, biasanya kalau yang mengalami suara berisik di bagian kolong itu biasanya yang menggunakan tidak menggunakan power steering ya, tapi dia menggunakan EPS, electric power steering. Nah, dia tidak menggunakan minyak, tidak menggunakan oli, dia menggunakan dinamo ya untuk memperingan putaran daripada setir.
Nah ini kita akan coba cek di sini, kita pukul di sini ya. Biasanya sih kalau dia memang waktu longgar tuh di sini kita pukul sudah terasa suaranya. Nah seperti ini ya. Nah ini untuk pengecekannya, untuk kolong yang mengalami bunyi kruduk di jalan keriting, apalagi di jalan rata juga mengalami bunyi ya, karena di jalan rata juga pasti ada sedikit guncangan atau ayunan, dari situ juga menimbulkan bunyi kuduk 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 seperti itu ya. Nah itu biasanya di di bagian setir ini, atau blok blok setir ya, biasanya disebut blok setir. Nah mengalami kocak seperti itu. Nah ini untuk lebih lanjutnya kita akan bongkar, nanti kita akan turunkan untuk menghemat waktu. Nah pertama kita buka dulu untuk bagian baut silang 4 untuk setir yang di sini ya, yang di bawah kaki. Nah yang atas itu kita longgarin untuk bautnya, baut yang 12 itu kita longgarin, terus yang di bawah sini juga kita longgarin. Nah di bawah sini, nah itu ya, jadi kita longgarin juga untuk silang 4 nya. Setelah itu kita baru kerja di bagian bawah. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini untuk setiur OB Suzuki R3 nya sudah kita turunkan ya. Ini tadi karena terlalu sempit ya, ternyata untuk R3 nya terlalu sempit untuk membuka ini blok setirnya, agak susah, jadi harus kita turunkan lah semua seperti ini, seperti biasa ya. Kita turunkan, tadi kita coba hanya untuk siapa tahu bisa, jadi lebih hemat waktu, tapi karena berhubungan terlalu sempit untuk bagian dudukan bloknya, jadi kita turunkan semua. Nah untuk cara menurunkannya, di sini ada baut yang dudukannya 17, di sana juga ada baut 17 di bagian sini. Nah setelah itu kita harus membuka untuk bagian ball joint dari atas ya, lalu kita buka juga untuk bagian link stabilnya yang ini, kita buka juga dari atas ya, langsung kita turunkan. Nah setelah itu baru kita turunkan menggunakan dongkrak perlahan. Setelah kita buka untuk bagian ujung setir ini yang di dalam ya, yang tadi setelah itu baru kita turunkan perlahan ya menggunakan dongkrak. Setelah itu turun, setelah itu baru kita keluarkan untuk bagian ini, baru kita bisa melepas untuk bagian dudukan blok setir atau rak setir ini. Nah untuk kondisi rak setirnya itu yang mengalami korslet itu biasanya di sebelah sini ya, karena bosnya itu di ujung sini. Nah ini yang sering terjadi permasalahan itu di bagian sini. Nah jadi nanti ini kita akan buatkan seperti biasa, kita buatkan bos dari teflon yang akan kita buatkan nanti di bagian bubutan ya. Nah itu lebih tahan ya daripada kita mengganti untuk bagian ini ya, raknya satu komplit seperti ini, itu tidak akan tahan lama. Nah itu sudah sering kita bahas juga di konten-konten kita kemarin, yang masalah untuk bunyi gluduk-gluduk di bagian kolong ya, untuk mobil Avanza, Agya, Terios, Ras, sama saja ya, semua yang menggunakan dinamo EPS itu mengalami permasalahannya di atau kelemahan itu di bagian register ini. Nah untuk cara-cara melepasnya kita akan buatkan tutorialnya ya. Karena ini di bagian sini itu terdapat bosnya itu. Nah itu bosnya sudah mengalami, nah itu ya di dalam ujung tuh yang warna putih itu. Nah itu bosnya itu sudah mengalami kehausan atau kempet lah kalau kita bilang, karena ini dia plastik ya, plastik, jadi mudah sekali rusak dan mudah sekali kempet ya. Nah untuk pembongkarannya di bagian sini nanti kita buka dulu untuk bagian setelan ini. Setelah kita buka setelannya, kita keluarkan, nanti di dalamnya ada piston dan spring, kita keluarkan. Setelah itu kita buka, di sini ada nanti kip ya, di bawah seal ini nanti ada kip, nanti kita buka dulu sealnya, baru kipnya kita lepas, baru kita keluarkan untuk as yang ini, gigitan asnya kita keluarkan, baru kita bisa melepas untuk bagian as yang ini. Nah jadi nanti yang kita bawa itu ke bubutan as ini dan rak setirnya ini. Nah seperti itu, kita akan bongkar dulu ya. Oke, kita buka dulu untuk bagian ini. Kita buka ini tuh di dalamnya.
untuk snapringnya ya. Baru kita buka untuk pistonnya. Nah, ini pistonnya. Ini terkadang ada yang model susah untuk membukanya, ada juga yang gampang ya. Jadi kalau misalnya dia di sini itu bagiannya susah untuk membuka piston yang ini, itu bisa kita bor sedikit di bagian samping. Setelah itu kita masukkan bolt skrup. Setelah itu baru kita gunakan tang ya untuk mencabut skrup tadi, dan dia ini akan mengikut keluar. Nah, caranya seperti itu. Nah, setelah seperti ini bekasnya kemarin sudah setel ya. Itu untuk bagian grease-nya itu terlihat masih baru ya. Karena ini tadi setirnya waktu kita tes itu setirnya terasa berat untuk berputar, tapi masih terjadi bunyi di bagian kolong. Nah, jadi memang permasalahannya di bagian bosnya di sini ya. Harus kita buka lagi kemari ke bagian yang ini untuk snapringnya atau capnya ya. Lalu kita keluarkan untuk gigi nanas ini. Bisa mengeluarkannya, kita kasih ganjal sini ya. Lalu kita kasihkan di sini untuk mengeluarkan Nah, sudah keluar ya untuk as gigi nanasnya yang ini. Oke, setelah itu kita lepas untuk as yang di sini. Nah, inilah nanti yang akan kita bawa ke komputer ya. Itu bagian bosnya itu di dalam. Nih, di dalam. Nah, nanti kita akan membuatkannya itu di bagian luar. Ini kita buat sekitar 7 mm ya, 7 mm. Nanti tidak akan mengurangi untuk beloknya. Nah. Oke, kita akan lanjut dulu. Setelah itu nanti kita buatkan video untuk cara pemasangannya, dan nanti hasilnya juga seperti apa nanti kita akan videokan ya. Ini untuk asnya yang longgar seperti ini ya. Nah, ini untuk kita lihat ya untuk kocaknya seperti apa. Nah, sangat longgar sekali. Oke, untuk pembongkarannya untuk mobil Suzuki R3 ini sudah selesai ya. Tinggal kita bawa ke komputer. Nanti setelah itu kita review kembali untuk pemasangannya. Oke, kita lanjut dulu.